Selamat hari Selasa, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-30 sampai 35. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menelitinya dalam hati kita, merenungkannya, dan kita dituntun oleh kebenaran itu untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membahas bagian ini. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu kembali di dalam PA Online ini. Berkatilah apa yang kami bahas. Kiranya Roh Kudus memberitahukan kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Engkaulah yang memberitahukan kepada kami apa yang Kau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu dan kami semua yang mendengar, supaya kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tuntunlah kami, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca ini dimulai dengan perkataan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, nyanyian pujian itu adalah The Great Hallel ya, yang kita sudah bahas di minggu lalu. Setelah mereka mengadakan perjamuan kudus, mereka kemudian menyanyikan pujian, dan setelah itu katanya Tuhan mengajak mereka keluar ke Bukit Zaitun. Nanti di ayat ke-36 kita akan menemukan perkataan, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani di Bukit Zaitun itu. Jadi artinya saudara-saudara, bisa jadi percakapan ini adalah percakapan Tuhan dalam perjalanan itu, ya. Entahlah dia berhenti sejenak di suatu tempat atau mereka sedang berjalan, ya. Mereka sedang menuju Bukit Zaitun. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ayat 31 berkata begini, "Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mengatakan ayat dari mana? Saudara-saudara, itu adalah ayat yang terdapat di dalam Zakaria 13 ayat 7. Saya bacakan untuk saudara ya. Zakaria 13 ayat 7. "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai." Nah, saudara-saudara sekalian, kalau bukan dikatakan oleh Tuhan Yesus, barangkali tidak ada murid yang bisa menghubungkan ini dengan Zakaria 13 ayat 7 ya. Tetapi dari perkataan Tuhan Yesus ini kita mengerti bahwa sesungguhnya penganiayaan murid-murid yang meninggalkan Tuhan Yesus itu terjadi karena sudah dinubuatkan ya. Maka yang pertama ya dari cerita ini, Bapak John MacArthur itu mengatakan betapa Yesus itu maha tahu. Jadi dari cerita ini kita mengerti bahwa Yesus itu maha tahu. Bukan hanya dia menceritakan apa yang akan terjadi sesaat lagi, tetapi sesungguhnya semua yang akan terjadi itu sudah dinubuatkan, sudah diceritakan
Nabi Zakaria yang kira-kira itu bisa 200 sampai 300 tahun sebelum Tuhan Yesus, ya. Yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca nanti lebih lanjut, kita akan menemukan lagi detail yang lain, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudara, saat penyangkalan itu pun Tuhan tahu waktunya, ya, yaitu sebelum fajar. Orang Yahudi itu membagi waktu dengan 3 jam, 3 jam. Dimulai dari jam 6 sore, itu mulai hari baru, ya. Jam yang pertama itu sampai jam 9. Jam yang kedua itu sampai jam 12 malam. Jam yang ketiga sampai jam 3 pagi. Jam yang keempat sampai jam 6 pagi. Nah, di antara jam ketiga dan jam keempat itulah akan ada ayam berkokok, ya, karena menunjukkan datangnya fajar. Dan betul, saudara, nanti kita akan bahas di bagian yang lain, ya. Betul-betul Tuhan tahu, bahkan saat Petrus akan menyangkal dia. Saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita Tuhan Maha Tahu. Ketika Tuhan berjalan kepada salib, sesungguhnya Dia tahu segala sesuatu, bahkan tahu apa yang akan terjadi. Nah, dari cerita ini, saudara-saudara, maka yang pertama kita mengerti di dalam kemahatauannya itu, Tuhan itu realistis terhadap apa yang akan terjadi. Dia bisa melihat murid-muridnya melarikan diri, bukan? Dia berkata di dalam ayat 31 tadi, kamu akan tergoncang imanmu karena aku, lalu kamu akan terserak kemana-mana. Saudara-saudara, Tuhan tahu kelemahan-kelemahan murid-muridnya, apa yang terjadi. Tapi yang menarik, William Barclay mengatakan, ketika Tuhan tahu realitas yang akan terjadi, Dia tetap menuju kepada tujuan itu, ya. Dia tidak memandang apa yang akan menyulitkan dia mengalami penderitaan, tetapi dia jelas sekali, saya akan menyelesaikan bagian tujuan hidup saya. Nah, saudara-saudara, ini yang memberitahukan kepada kita Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, di samping Tuhan Yesus realistis, ya, tetapi dia juga membawa murid-muridnya itu harapan, gitu ya. Dia akan melihat murid-muridnya itu terserak kemana-mana. Mereka akan mengalami ketakutan. Tapi dia berpesan, saudara, di ayat yang ke-32 itu. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengingatkan, ini sebelum disalib, ya. Tuhan berkata, nanti aku akan bangkit, ya, dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kita akan bertemu, kira-kira begitulah, ya. Dan betul, saudara, ya. Nanti kita akan melihat bahwa Injil Matius diakhiri dengan pertemuan mereka di Galilea itu, ya. Ketika Tuhan memberikan amanat agung. Nah, teman-teman sekalian, ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sekali lagi menunjukkan apa yang terjadi. Di tengah perjalanan kesukaran menuju salib itu, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada pengharapan yang Dia beritahukan pada murid-muridnya. Setelah kesukaran besar itu, setelah kamu tergoncang imanmu, kamu akan menyaksikan aku bangkit dan kita ketemu lagi di Galilea. Saudara-saudara, kalau Yesus bukan Tuhan, maka tidak mungkin ini terjadi, ya. Tetapi karena Kristus Tuhanlah, maka Ia bisa meramalkan dan memberitahukan dengan jelas bahwa Dia akan bangkit dan Dia akan mendahului mereka di Galilea, dan mereka akan bertemu Dia di sana, dan Dia akan naik ke surga di Galilea itu, ya. Nah, saudara-saudara, ini sekali lagi menunjukkan kemahatauan Allah. Sungguh Yesus itu adalah pengharapan bagi kita. Tuhan beritahukan di dalam kesukaran kita ada harapan, ya. Aku adalah Tuhan yang bangkit. Aku bukan mati di kayu salib, ya. Kamu akan tergoncang imanmu. Kita sebagai orang percaya juga bisa mengalami pergumulan, goncangan iman. Tapi biarlah kita memandang kepada Dia yang bangkit itu. Dan Tuhan berjanji, aku akan menemuimu setelah kesukaran itu, dan aku akan membuat engkau melihat kemuliaanku, ya. Saudara, ini memberitahukan kepada kita, di samping kuasanya, di samping kemahatauannya, juga penghiburan buat kita. Selalu ada harapan di dalam kebangkitannya, ya.
Berikutnya, saudara-saudara, William Barclay mengatakan bahwa Yesus itu di dalam kemahatauannya itu bukan menghakimi, tetapi mengasihi. Nah itu ya, Tuhan tahu murid-muridnya akan menyangkal dia. Ketika Tuhan bangkit menemui dia, Petrus itu jadi rendah diri gitu, dia merasa gagal. Tetapi di dalam melihat kegagalan murid-muridnya itu, Tuhan justru menyediakan kekuatannya ya. Dia mengatakan pada mereka, aku tahu semua yang terjadi itu ya, tetapi aku mengasihimu, aku tidak menyalahkanmu. Tuhan tidak memarahi mereka, Tuhan tidak menghakimi mereka, tetapi Tuhan memberikan pengharapan dan simpati kepada mereka. Ini sungguh indah, saudara. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, sesungguhnya kita juga adalah orang-orang yang gagal. Betapa sering kita melukai hati Tuhan karena pengkhianatan kita, karena ketidaksetiaan kita, karena terlalu memikirkan diri sendiri. Tuhan tahu semuanya itu, dan Tuhan mau mengasihi kita. Puji Tuhan, biarlah kita selalu kembali kepadanya dan menemukan lagi kasih-Nya di dalam kelemahan-kelemahan kita ya. Saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami pergumulan atau saudara merasa mendukakan hati Tuhan. Datanglah kembali. Tuhan tahu dan Tuhan mengasihimu. Dan saudara-saudara, pada bagian ini juga kita belajar tentang Petrus ya. Kalau kita membaca bagian ini, kita menemukan apa yang dikatakan Petrus itu ya. Pertama, ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu akan tergoncang imanmu, Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak, Tuhan. Gitu ya. Dan ketika Tuhan mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sekali lagi Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau. Dan rupanya murid-murid yang lain juga begitu. Ya. Nah saudara, dari apa yang dikatakan Petrus ini kita mengerti bahwa sesungguhnya manusia itu tidak tahu apa yang terjadi bahkan pada dirinya sendiri ya. Keyakinan diri Petrus itu adalah keyakinan yang lemah gitu ya. Akhirnya dia tetap aja jatuh. Nah saudara-saudara sekalian, melalui apa yang kita baca ini, mari kita belajar untuk rendah hati ya. Kita juga bisa seperti Petrus. Kalau kita merasa diri kuat, hati-hati. 3 hal yang ditunjukkan di sini ya. Bapak John MacArthur itu melihat 3 hal yang kita bisa jatuh kalau kita itu merasa diri kuat, merasa diri tahu, merasa diri mampu. Barangkali bisa dia kategorikan juga itu ada kesombongan, saudara-saudara. Bapak John MacArthur mengatakan 3 hal ini, perhatikan ya. Ketika Petrus merasa dirinya kuat, yang pertama, dia bisa melakukan apa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sebab dia merasa tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik menurut dia sendiri ya. Di dalam Matius 16 itu, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan disalibkan, tuh Petrus segera bilang begini, bukan? Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu Tuhan. Terus apakah Tuhan Yesus? Nyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Saudara-saudara, di dalam pelayanan, di dalam mengikut Tuhan bahkan, kita pun bisa begitu. Kita bisa mengikut Dia dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasa tahu apa yang baik untuk Tuhan, apa yang baik untuk gereja. Lalu kita merencanakan apa yang baik itu menurut saya sendiri. Kita tidak berdoa dan mengandalkan Tuhan, tapi kita mengatur pelayanan kita, gereja kita gitu ya, dengan keyakinan diri ya. Saya cukup mampu, saya cukup kuat ya. Saya tahu firman Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan menghendaki, mari belajar kepadaku. Aku ini rendah hati dan lemah lembut ya. Sebab keyakinan diri itu membawa kita pada kesombongan. Dan bahkan dalam pelayanan, dalam mengikut Tuhan, kita bisa melakukan apa yang bukan Tuhan kehendaki. Itu contoh yang jelas dari Petrus ya.
Saudara-saudara, mari kita selalu rendah hati, mencari kehendak Tuhan, menyadari betapa lemahnya kita. Yang kedua, saudara-saudara, kesombongan diri itu, keyakinan diri yang terlalu tinggi itu bisa membuat kita merendahkan orang lain, ya, mengangkat diri kita lebih tinggi daripada teman yang lain. Apa yang dikatakan Petrus itu? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, mereka semua itu siapa? Ya teman-teman yang 11 orang itu kan. Jadi kan tinggal 12 orang nih pergi ke Getsemani, ya. Jadi Petrus tuh merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Memang dia barangkali pemimpin pada waktu itu, tapi perhatikan, keyakinan diri yang terlalu tinggi bisa membuat kita merendahkan orang lain. Hati-hati ya, kita bisa menyakiti sesama kita tuh. Ya, menyakiti teman-teman majelis yang lain, pengurus yang lain. Ketika kita merasa kita lebih hebat daripada yang lain. Keyakinan diri membuat kita itu bukan hanya berkontradiksi dengan maksud Tuhan, tapi juga bisa membuat kita melakukan apa yang menyakiti sesama kita. Ya, menganggap diri lebih hebat. Yang ketiga, saudara-saudara, John MacArthur itu mengatakan pada waktu Petrus itu merasa dirinya hebat, dia itu kemudian mempercayai kekuatannya sendiri dan bukan bersandar kepada Tuhan. Petrus itu berkata begini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara-saudara, Petrus yakin enggak? Yakin. Sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh yakin. Tetapi penulis berkata, keyakinanmu itu sesungguhnya lemah. Saudara-saudara, sama dengan kita. Saya tidak menganggap orang yang menyangkali Tuhan itu kurang yakin. Saya bertemu saudara-saudara dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dijamah Tuhan, bahkan mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kemudian mereka bisa meninggalkan Tuhan. Mereka begitu lemah? Enggak. Bukan mereka yang begitu lemah. Kita semua ini begitu lemah. Ya, siapakah orang yang paling kuat? Orang yang rendah hati. Saudara-saudara, orang yang rendah hati itu adalah orang yang merasa dirinya selalu lemah. Kalau saudara mengingat tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, saya selalu merasa itu bukan masalah minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu adalah gadis-gadis yang tidak menyediakan minyak. Karena apa? Yakin kalau minyaknya cukup. Kenapa gadis-gadis bijaksana itu menyediakan minyak? Karena mereka tidak yakin minyaknya cukup. Ya, mereka dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, aku tidak cukup. Aku lemah. Aku mesti berjaga-jaga, bersedia. Nah, itu dia, ya. Dan merekalah yang kemudian ditemukan Tuhan sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu apa, saudara-saudara? Jangan terlalu yakin, tapi selalu mengandalkan Tuhan, menyadari kelemahan kita, rendah hati. Kalau bergurau tentang rendah dan kesombongan, orang sombong itu mengangkat diri tinggi-tinggi, berdiri tegak-tegak gitu. Paling gampang untuk dijatuhkan. Kenapa? Karena dia berdiri. Tapi kalau orang rendah hati tiarap, saudara-saudara, dia tidur di tanah, menjatuhkan diri. Bisa dijatuhin enggak? Enggak bisa. Kenapa? Ya sebab dia sudah tiarap di tanah, gitu kan? Enggak bisa jatuh lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang kemahatauan Allah dan kelemahan manusia. Mari kita menyadari bahwa Tuhan itulah yang Maha Kuasa. Tuhan tahu segala sesuatu. Sisi lain kita mengerti bahwa manusia itu sangat lemah. Kita gagal dalam banyak hal. Tapi bersyukur hari ini ketika Tuhan yang Maha Tahu itu bertemu dengan kelemahan manusia. Dia bukan menghakimi, tetapi dia memberikan jalan keluar, memberikan harapan, bahkan memberikan pertolongannya. Puji Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara-saudara, tapi kiranya renungan firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk menemukan tuntunan hidup untuk hidup bersama dengan Tuhan, juru selamat kita, pengasih jiwa kita itu. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya secara singkat Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Sungguh kami bersyukur karena hari ini kami belajar di dalam kelemahan kami. Tuhanlah yang tahu segala sesuatu, yang bersedia menolong kami, menopang kami dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini. Sampai ketemu nanti sore saudara-saudara, kita mendiskusikan dalam Zoom jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.